kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada makan? Sahur. Oh sudah ya. Langsung negative thinking ya. Baik, yang dari Setia Amuntai coba angkat kaki, angkat tangan. Ya, Setia Amuntai ya, sudah kenal sama saya ya. Alhamdulillah. Silahkan turun tangan sudah kan. Yang dari Stik Raha Amuntai, angkat tangan coba. Halo. Ya silahkan. Yang dari Stiper Amuntai ada? Gak ada ya. Yang dari Stai Raha? Stai Raha. Kenal saya semuanya. Yang dari Al Azhar Kairo? Columbia University, Harvard University enggak ada. Yang dari Semansa Amuntai, oh ada. Mana Liandra nih? Oh ada. Oke. Yang dari SMA sederajat deh, coba angkat tangan. SMA Alia ada. Nah banyak kan, alhamdulillah ya. Oke. Yang dari SMP ada? Nggak ada, alhamdulillah. Kita ngobrol bareng ya, karena juga ada dari Duta Pariwisata ya, Duta Genre, Duta Sampo ada? Oh nggak ada ya. Dan sebagainya. Baik, itu mungkin sekilas dari saya. Tadi dikatakan saya kelahiran tahun 2000-an, Masya Allah ya. Haidir ya, 2000. Mambung ya. Amin. Nanti kalau cukuran berewokan dicukur, insya Allah terlihat ya 2000-an kan. Baik, coba next dulu, minta tolong. Nah itu mungkin biodata sekilas. Mungkin dari Setia Amuntai sudah tahu ya, sudah kenal. Nama saya Irja. Kadang-kadang kalau kenalan tuh siapa nama Irja? Siapa Ija? Oh salah kan. Zaman SMA saya dipanggil R biasanya. Zaman SMA ya, dikebayang gimana kalau teman-teman saya yang R-nya Batagar. Apa gitu. Nah, Irja itu asal katanya dari Arizal, artinya Arizal apa bahasa Arabnya? Nah, cowok. Nah, tampilannya cowok kan? Nah, makanya Irja gitu kan. Wan itu apa bahasa Inggrisnya? Satu ya. Kalau Setia? Nah, tuh. Setia nama kampus ya. Nah, kebetulan saya satunya di Setia Amuntai, namanya Setiawan gitu. Alumni. Nah. Setiawan tuh ya insya Allah mudah-mudahan setia lah. Sarjana sosial. Memang saya alumni S1 di Setia Amuntai. Saya teringat dulu ketua Setia Amuntai itu almarhum Pak Sahrul. Zaman saya kuliah ya, almarhum Pak Sahrul. Jadi SS itu adalah sarjana olahan Sahrul. Bercanda ya. Sarjana sosial. Nah, kemudian lulus S1 bingung ngapain ya, satu ijazah esos, lanjut S2 MAP, mahasiswa akhir pekan. Karena cuma kuliah Jumat sama Sabtu kan, akhir pekan. Jadi alhamdulillah S2 3 semester lulus, cepat lulusnya. Setahun setengah lulus. 2011 masuk, 2012 lulus di awal-awal bulan ya. Bagaimana caranya? Caranya belum daftar S2 sudah ngerjain tesis. Nah itu caranya curi start. Ya ibaratnya itu kan belum S1 sudah ngerjain skripsi. Nah, curi start kayak gitu ya. Kemudian dapat gelar MAP, bingung mau ngapain gitu kan. Dokter ini dapat di Untak Surabaya. Jadi sebulan 4 kali naik pesawat. Jumat berangkat, Minggu pulang. Jumat berangkat, Minggu pulang lagi kan. Dan itu zaman-zaman COVID-19. Kalau berangkat di antigen, pulang di antigen. Berangkat di antigen, pulang di antigen. Jadi berasa kebal hidung dah, dicocok orang terus tiap waktu ya. Nah, alhamdulillah dapat gelar dokter.
Jadi panggilan kalau di kampus siapa biasanya di kampus panggilan? Pak Irja ya. Nah, wajar ya. Pak Irja lah sudah bapak-bapak wajar aja. Nah, tapi kalau di rumah dipanggil Abi biasanya. Kalau di rumah dipanggil Abi. Ini panggilan istri. Istri manggil Abi, akhirnya anak-anak manggil Abi. Empat kemanakan manggil Abi juga. Hobinya nulis. Alhamdulillah. Buku pertama saya ketika kelas 3 SMA. Itu usia kelas 3 SMA sekitar. Nanti berapa tahun sekarang? Stella berapa tahun usia? 17 ya? Oke. Saya kelas 3 SMA usia 16 tahun. Jadi buku pertama kelas 3 SMA 16 tahun. Sekarang sudah nulis kurang lebih 30 buku sudah, alhamdulillah. Dari ya sekarang dari novel, kumpulan cerpen, kumpulan artikel sampai kepada antologi-antologi buku. Oke, mungkin next aja ya. Nah, media sosial. Kalau mau like, share, komen, subscribe bisa ya. Subscribe juga bisa. YouTube itu subscribernya baru sekitar 1.109.000-an. Jadi subscriber saya di YouTube baru sekitar 1.109.000-an. Kurang sejuta. Baru 1.900-an. Instagram kalau mau nge-fallback bisa DM aja ya. Pak, fallback Pak. Insya Allah saya fallback. Kalau DM-nya kebaca ya. Kalau nggak kebaca perelaan lah. TikTok ya, TikTok itu yang pasti saya bukan Mio Mirja ya. Tahu Mio Mirja? Yang pasti saya bukan Mio Mirja. Gara-gara Mio Mirja follower saya meningkat, gitu kan. Belum kenal Mio Mirja nih, belum kenal Mio Mirja. Alhamdulillah follower saya meningkat gara-gara Mio Mirja ya. Tapi saya bukan Mio Mirja. Itu lagi viral sekarang di TikTok kan. Nah, oke itu mungkin. Oke, cukup dulu. Nah ini supaya kayak Stella lah, apa itu cinta, saya coba ambil dari sebelah mana, kanan ya, kiri ya? Kanan belum, Pak. Kanan belum. Sini, Pak. Kanan belum. Oke. Ini mahasiswa saya ya. Siapa kira-kira yang udah sebelah kanan yang mau angkat kaki? Angkat tangan. Coba menjawab apa itu cinta aja gitu. Silakan. Oh di sini ya, oke nggak apa-apa ya, boleh ya? Ya, boleh. Oke boleh. Tadi ada laki-laki, sekarang mewakili perempuan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliki Putri, siswi Diploma 3 Administrasi Bisnis semester 2. Di sini saya mewakili organisasi PIKN Jaya Siagai. Akan menjawab pertanyaan dari Bapak, apa itu cinta? Menurut pendapat saya, cinta itu seperti rasa ingin memiliki. Contohnya seperti cowok ingin memiliki cewek. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Nah, itu. Kita bisa mendefinisikan cinta, bisa mengartikan cinta. Tapi terkadang orang-orang yang punya syair tinggi mengatakan cinta itu susah untuk didefinisikan, hanya bisa dirasakan. Bagi orang yang sedang jatuh cinta, mereka bisa mengartikan cinta ke arah positif. Karena cinta aku bahagia, karena cinta aku berbunga-bunga, karena cinta aku melayang-layang di angkasa. Bagi yang sedang jatuh cinta. Bagi yang sedang patah hati, dia bisa mengartikan cinta ke arah negatif. Karena cinta sakitnya tuh di sana ya. Dan sebagainya. Ke arah negatif. Nah, memang itu 5 huruf yang persoalannya tidak akan pernah selesai. Tanpa cinta mungkin Romeo Juliet tidak akan melegenda, Laila Majnun tidak akan melegenda. Tanpa cinta mungkin Habibur Rahman El-Siraji akan kehilangan imajinasi ketika nulis novel ayat-ayat cinta. Tanpa cinta mungkin Syekh Nijami Ganjapi akan sulit dalam menulis novel Laila
Majnun dan sebagainya. Tapi karena ada cinta, makanya kan muncul syair-syair, sastrawan-sastrawan, penulis-penulis dan sebagainya. Tapi sulit mengartikan apa itu cinta. Nah, kalau saya mengartikan cinta mungkin butuh waktu sekitar 3 menit. Lewat sebuah kisah fakta ya, kisah nyata. Siap mendengar kisahnya? Nah, kurang lebih 3 menit ya, mengartikan cinta lewat sebuah kisah. Tapi nanti lewat kisah ini kawan-kawan coba tarik apa arti cinta. Ini adalah kisah cinta antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Rasulullah. Kita mulai kisah cinta Ali dan Fatimah. Ada getaran aneh di hati Ali ketika melihat Fatimah. Paras wajahnya, kecerdasannya, kepintarannya, merdu suaranya, sungguh membuat hati Ali dak dik tuk seperti mau meledak. Nah, itu kan. Dan Ali bin Abi Thalib tidak mengerti apa arti yang dia rasakan. Lambat laun, semakin mereka tumbuh remaja, ternyata perasaan ini semakin mengakar kuat di hati Ali. Tapi Ali tetap memendam rasanya, dipendam. Lambat laun Ali mulai meyakini inilah arti cinta. Ali mencintai Fatimah, tapi dia memendam perasaan ini. Kemudian rasa cinta Ali diuji ketika terdengar kabar bahwa Fatimah dilamar oleh Abu Bakar. Fatimah dilamar oleh Abu Bakar. Langsung Ali patah hati. Ternyata sesakit ini mencintai seseorang. Patah hati, taduhulu orang mendatang. Nah itu kan itu. Ketika patah hati, Ali semakin merenung. Kalau bahasa sekarang itu apa? Galau ya. Galau, gelisah, resah dan gelisah dan resah kayak gitu kan. Kemudian sambil mengurung diri, Ali berpikir, oh, Abu Bakar itu kan sahabat Rasulullah paling dekat. Pasti Fatimah akan bahagia dengan Abu Bakar. Dan Ali merelakan cintanya. Dia merelakan agar Fatimah yang kucintai bisa bahagia. Lalu Ali meratapi patah hatinya. Sakit banget hati, patah hatilah, merenung, galau sebagainya. Kemudian tersiar kabar bahwa lamaran Abu Bakar ditolak. Habis patah hati semangat pulang Ali. Nah, ampih patah hati. Kenapa? Karena lamaran Abu Bakar ditolak. Semakin semangat Ali. Bunga-bunga yang layu kembali bermekaran dan Ali mempersiapkan diri untuk menjemput cintanya. Baru saja Ali ingin menjemput cinta Fatimah, terdengar kabar lagi bahwa Fatimah dilamar oleh Umar. Patah hati pulang Ali yang kedua kalinya. Nah, Umar pulang sama Umar, patah hati pulang Ali nih. Kemudian Ali galau, resah dan gelisah dan resah gitu kan, meratapi perasaannya yang luar biasa sakit. Dan Ali berpikir positif. Oh, Umar itu sangat dekat dengan Rasulullah, gagah orangnya, tampan, ganteng. Pasti Fatimah bahagia dengan Umar. Dan Ali berpikir positif. Inilah arti cinta, saya ulang ya. Inilah arti cinta, kata Ali, atas dasar persaudaraan. Aku merelakan Fatimah berbahagia dengan Umar. Lalu patah hatilah Ali. Kemudian Ali bin Abi Thalib kembali kaget ketika terdengar kabar bahwa lamaran Umar ditolak juga. Kaget Ali. Semangat lagi, tapi semangatnya nggak seperti semangat yang pertama. Kenapa? Ali berpikir, Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, makin nyaya aku jali. Apalagi aku kan gitu. Nah, ketika mulai ragu-ragu, Ali ragu-ragu, salah seorang sahabat berkata kepada Ali, wahai Ali, firasatku, engkaulah yang ditunggu baginda Nabi untuk melamar putrinya. Ali menjawab, siapakah diriku ini, kata Ali. Aku hanyalah pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Tidak mungkin Fatimah putri Rasulullah bahagia dengan aku. Tapi karena terus didesak,
Akhirnya Ali memberanikan diri untuk melamar Fatimah. Ketika datang ke rumah Rasulullah, jawaban Rasul cuma dua kata, ahlan wa sahlan. Artinya apa ahlan wa sahlan? Wah, selamat datang, ditunggu-tunggu, lawasnya akan dibatangnya kan. Ternyata jawabannya adalah ahlan saja sudah iya, wa sahlan juga iya. Artinya lamaran Ali diterima. Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Bahkan dalam riwayat dikatakan saking miskinnya Ali, maharnya adalah baju besi. Saking miskinnya. Nah, kemudian menikahlah Ali dengan Fatimah, sudah berumah tangga. Ada kisah yang sangat romantis ya. Nah, romantis ya. Kemudian setelah sudah suami istri kan, Fatimah berkata kepada Ali, wahai suamiku, gitu kan. Kan sudah suami istri kan, wahai suamiku, kata Fatimah kepada Ali. Kenapa garang jali? Nah, itu kan. Wahai suamiku, kenapa garang? Anak habis bercanda ya. Wahai suamiku, dulu waktu kecil, kata Fatimah, dulu waktu kecil aku pernah jatuh cinta kepada seorang pemuda. Mendengar itu Ali langsung terbakar api cemburu. Wah, cemburu buta luar biasa, dan berkata kepada Fatimah, siapa pemuda itu? Siapa gitu. Mas Enduber bukan ya. Siapa. Ketika Ali terbakar cemburu memuncak, Fatimah tersenyum dengan manis sekali dan mengatakan bahwa pemuda itu adalah kau, Ali. Nah, itu. Nah, sekarang dari kisah sekitar 3 menit ini, apa arti cinta? Ya, ada yang mau jawab? 1, 2, oke, sini dulu ya, berito ya. 3 orang ya. Yang di depan dulu nih, dari Pusaka Suara. Silakan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari sekolah dasar 2 Lulusan Utara. Salawiyah ya. Menjawab pertanyaan dari Bapak tadi, apa itu cinta? Cinta adalah sesuatu yang kita rasakan dalam diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, cinta itu tidak bisa kita nyatakan secara nyata, tapi bisa kita rasakan pada diri kita sendiri. Dan cinta itu memiliki 2, yaitu mengikhlaskan atau menerima. Mengikhlaskan jika dia dengan yang lain, menerima jika takdir tidak sesuai dengan kehendak kita. Oke, luar biasa. Kelas 9 Sanawiyah, tapi pola pikirnya sangat luar biasa ya. Oke, Masya Allah. Silahkan, Ustadz dulu nih. Ustadz Lukman ya. Iya. Menurut saya cinta itu hal yang harus dimiliki, karena pemilikan bukan berarti melakukan cinta dan berdasarkan terhadap nafsu. Artinya kalau kita cinta maka anda rela mengikhlaskan ada sebagai perkara. Dan jadi pribadi mungkin kalau anda cinta harusnya merelakan dan mengikhlaskan untuk kebahagiaan itu kan tidak harus bersama dengan kita. Oke, tepuk tangan untuk Ustadz Lukman ya. Tadi satunya siapa yang katakan mas itu ya? Oh, dari Setia Muntai, silakan. Saya Mas Setia Muntai ya. Saya perwakilan dari Polsek Diamonkan, Muntai. Di sini menurut saya cinta itu adalah sesuatu yang membuat kita tuh kagum terhadap sesuatu hal yang kita miliki. Mulai dari kekaguman apapun yang ada di dalam pasangan kita, karena kita bisa memang dari cerita Bapak, dia mampu menerima kekurangan, kelebihan, karena cinta itu sendiri sebenarnya untuk melengkapi kekurangan pasangan, menerima, mensyukuri kelebihan dari pasangan itu sendiri. Karena cinta itu sendiri sebenarnya memiliki arti jika kamu berani mencintai, berarti kamu untuk siap untuk menerima risiko, mau itu mengikhlaskan atau itu bersyukur. Terima kasih. Oke. Wow, banyak ya definisinya ya. Ikhlas atau menerima kekurangan dan sebagainya. Nah, itu ya. Artinya cinta itu luas maknanya. Ada cinta atas dasar persaudaraan, ada cinta kepada sahabat, bestie sekarang kan. Sekarang istilah-istilah anak muda gitu kan. Bestie, healing, insecure ya. Jadi kami yang dosen-dosen yang tua-tua ini kadang-kadang healing dulu, apa healing? Bestie apa bestie gitu kan. Dikira terbaik kan sahabat ya. Cinta sahabat, cinta persaudaraan, cinta keluarga, banyak maknanya. Sampai kepada cinta kepada pasangan sejati.
menerima kekurangan dan kelebihan untuk saling menyempurnakan. Baik, bisa enter. Nah, oke, sekali lagu. Cukup? Nah, baik, sebelum ini saya baca novel ini tahun 2005 ketika kelas 3 SMA atau mau kuliah S1. 2005 sudah lahir? Sudah? Belum. Sudah lahir 2005? Belum. Sudah. Kok saya kelas 3 SMA 2005 ya. Mendengar ada yang belum lagi kan belum ya. Man, I'm so old gitu. Tua banget ya. Tapi nggak apa-apa. Ini novel yang saya baca dan sangat menggugah. Tapi kita bedah sedikit arti cinta di sini karena ada tokoh-tokohnya. Makanya saya tulis bidadari di novel Ayat-Ayat Cinta. Yang pertama dulu tokohnya. Oke. Tokoh Nora. Nora ini adalah tokoh wanita yang kasihan sekali ya, karena selalu dipukuli oleh keluarganya, KDRT, disiksa dan sebagainya. Seakan-akan dunia ini bagi Nora adalah neraka, karena selalu disiksa dan menimbulkan penderitaan yang sangat menguras mentalnya. Ketika dia sudah menderita, ada sosok pemuda yang menolongnya, bernama Fahri. Sosok pemuda yang menolongnya. Jadi bayangkan, perasaan cinta itu tumbuh karena ditolong oleh seseorang. Bagi orang biasa, bagi pemuda ini mungkin menolong itu hal yang lumrah biasa. Tapi bagi seorang wanita yang terluka, wanita yang tersiksa, ditolong oleh seorang pemuda, maka itu akan menimbulkan getaran yang luar biasa. Getaran cinta. Karena sosok yang hina ditolong oleh seorang pemuda. Nah, makanya Nora mengatakan, saat aku mengetuk pintu neraka, kata Nora, dan mengatakan bahwa dunia ini nggak ada apa-apanya, engkau datang hadir menolongku, maka muncullah getaran cinta. Bahkan kata Nora mengatakan, aku ingin menjadi budak yang halal bagimu, yang kau bisa seka air matanya. Nah, muncul perasaan cinta. Kenapa? Karena ada pemuda yang peduli. Namun anehnya, perasaan cinta ini justru menjadi duka nestapa. Ketika pemuda ini menikah dengan yang lain, perasaan cinta ini berubah menjadi perasaan murka. Bahkan seakan-akan ingin orang yang dicintai ini masuk ke lembah nestapa juga. Cinta yang awalnya baik berubah menjadi cinta yang jahat, yang buruk ya. Bahkan dia kan menuduh Fahri itu sebagai pemerkosa. Bagaimana orang yang dia patah hati, jatuh cinta yang bagus, patah hati, merubah sifatnya menjadi antagonis. Saya mencoba mencari hal yang lain seperti Imro'atul Aziz, tahu ya? Kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh Imro'atul Aziz. Nah, kemudian Nabi Yusuf itu berpaling sampai robek kan baju beliau. Karena cintanya ditolak, akhirnya dia memfitnah Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dipenjara. Terkadang ada cinta yang dia jatuh cinta, tapi ketika dia patah hati langsung murka dan ingin orang yang dicintanya itu masuk ke lembah nestapa. Nah, ini cinta, kalau saya sebut cinta posesif gitu ya. Cinta posesif, mungkin psikologi banget. Pernah mungkin melihat pandangan seperti ini? Patah hati langsung, wah laki-laki itu sama semuanya, kejam semuanya, nah kayak gitu. Nah, ini cinta yang kurang baik. Bisa saya ambil dari tokoh Nora di sini. Nah, oke, coba yang lain. Nurul, ada yang namanya Nurul sini? Nggak ada ya? Nurul ini adalah seorang aktivis dakwah. Fahri juga aktivis dakwah, tapi dia adalah sosok gadis yang sangat pemalu, yang jatuh cinta tapi memendam cintanya. Ternyata antara Fahri dengan Nurul ini sama-sama jatuh cinta tapi sama-sama memendam. Bagi Nurul, dakwah itu sebagai public figure, maka dia nggak boleh pacaran, nggak boleh ini, bahkan perempuan tidak boleh nembak duluan. Nah itu, karena dia sangat menjaga
sifatnya sebagai aktivis dakwah. Nah, sehingga ketika Nurul ini sudah tidak ini lagi perasaannya, dia minta tolong kepada pamannya untuk melamar Fahri, minta dilamarkan, tapi terlambat. Fahri sudah mau menikah dengan yang lain. Nah, ketika itu maka patah hatilah Nurul ini, tapi dia kurang manajemen cinta, patah hati, tapi seakan-akan ketika patah hati hendak mau memiliki dan menawarkan untuk dipoligami, menawarkan diri untuk dipoligami. Nah, ini memang secara karakter tokoh saya lihat Nurul ini sangat bagus manajemen cintanya, perasaannya, tapi dia nggak bisa mengendalikan cinta. Sampai-sampai ketika laki-lakinya menikah dengan yang lain, dia menawarkan poligami. Bahkan kata Fahri, poligami itu nggak sesederhana itu. Ini cuman cinta yang ya cinta monyet lah. Nanti kamu akan menemukan cinta sejati ketika sudah punya pasangan. Nah, itu kata Fahri kan. Dan memang di akhir novel nanti Nurul ini punya pasangan yang sejati dan bisa mengaburkan atau memudarkan perasaannya. Pernah lihat fenomena seperti ini mungkin di tempat kita, ketika seorang suami istri sudah menikah tapi masih mikirin mantan. Satu contoh, sudah menikah dah tapi mantan dipikirkan. Kenapa? Nggak bisa mengelola hatinya. Jujur, sebelum menikah itu kita bisa mencintai, tapi setelah menikah kita wajib mencintai. Wajib mencintai. Kenapa? Karena kita sudah menyebut nama Allah, nama Rasulullah untuk menghalalkan cinta itu. Jadi nggak bisa lagi kita mikirin mantan dan sebagainya. Nah, ini dari tokoh Nurul kita bisa belajar manajemen cinta. Yang dia dulu terpuruk ingin dipoligami, tapi lambat laun dia sudah bisa mengendalikan hatinya. Nah, oke, terus ini yang kasihan nih, Maria. Maria ini adalah seorang Kristen tapi hafal Quran. Nah, Kristen tapi sangat mencintai Al-Quran. Yang paling dia suka surah Maryam. Surah Maryam, dan dia bertetangga dengan Fahri, tokoh utamanya. Di sini saya melihat ternyata bagi kita laki-laki ya, tampang kita ini nggak ada apa-apanya. Bagi laki-laki ya, tampang kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi kepribadian, akhlak, kesolehan itulah yang menembus hati wanita. Jadi ketika dia punya pribadi yang luar biasa, akhlaknya bagus, jatuh cintalah perempuan ini. Nah, Maria, cinta yang tulus. Seorang Kristen tapi hafal surah Maryam, bahkan sampai surah Toha dan sebagainya. Tapi Maria ini memendam cintanya. Kan tetangga nih memendam cintanya. Ketika dia mendapat kabar Fahri ini menikah dengan yang lain, Maria jatuh sakit. Langsung sakit sampai mau meninggal karena patah hati. Pernah lihat kawan-kawan patah hati yang sampai sakit mungkin? Itu contoh tuh dalam dunia nyata ya, sampai mau meninggal. Tapi intinya Maria ini adalah sosok saksi kunci, karena kan Fahri kan dituduh memperkosa Nora kan. Saksi kuncinya adalah Maria ini. Makanya kan ketika dia sudah luar biasa, ternyata dari tokoh Maria kita bisa mempelajari bahwa kita bisa mencintai sosok hamba Tuhan, tapi yang utama adalah kita mencintai Tuhan kita. Nah, itu. Makanya akhirnya ketika Maria mau meninggal, dia sambil menggigau surah Maryam. Padahal Kristen. Sampai surah Toha, sampai surah macam-macam tuh dia. Sampai Fahri ini bingung. Sudah berapa ayat Quran yang dia hafal sambil pingsan gitu. Dan dia bermimpi, dia mencintai Tuhannya. Di mimpi itu dia ketemu dengan Maryam di pintu surga, tapi dia nggak bisa masuk surga karena ada kuncinya. Apa itu kuncinya? Syahadat. Nah, akhirnya kan yang luar biasa dari sosok istri Fahri ini, Aisyah namanya ya, dia mempersilahkan Fahri untuk menikahi Maria untuk menyelamatkan Maria agar mendapatkan hidayah. Makanya kan ketika dia sudah mengigau, hampir meninggal dunia sambil mengigaukan Quran, Maria terbangun dan minta ajarkan syahadat. Habis bersyahadat langsung meninggal dunia. Nah, itu yang luar biasa. Jadi tokoh Maria, saya ketika SMA membaca ini langsung cus di hati gitu. Luar biasa nih tulisnya. Sangat luar biasa ya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa terkadang kita bisa mencintai hamba
Tapi yang paling utama adalah kita mencintai Tuhan kita. Itu yang utama. Bisa kita pelajari sosok tokoh Maria. Yang terakhir, nah ini Aisyah ya, istri dari Fahri ya, yang memang saya tuh nggak bisa bicara Aisyah ya karena sangat sempurna. Seorang gadis hafal Quran, hafal hadis, kemudian juga kaya raya, pengusaha gitu kan. Sempurna lah kalau kita lihat di tokohnya itu, sehingga susah menggambarkan. Yang saya gambarkan tokoh Aisyah ini adalah ketika menikah, Fahri itu seperti menemukan kesempurnaan. Mereka menikah tanpa interaksi, tanpa ada pacaran sebagainya, langsung menikah saja, ta'aruf sebentar aja. Mungkin supaya imbang, saya coba ceritakan istri saya ya, nggak apa-apa ya, supaya imbang. Saya tuh sama istri itu ta'aruf cuman sekitar 1 minggu. 1 minggu dipertemukan, meskipun jujur ya, masih saya, tapi karena nggak ada interaksi, langsung dipertemukan ta'aruf di rumah orang tuanya, ta'aruf 1 minggu. Cara dia mengenali saya simple, dari buku yang saya tulis. Bukunya ada, Indahnya Bidadari ada. Nah, itu ada. Coba ambilkan, Zain. Nah, ini buku yang saya tulis ketika bujangan. Cara dia mengenali saya lewat buku ini aja. Cukup baca buku ini dan dia yakin menerima saya gitu ya. Nah, itu. Dan kami nggak pernah, alhamdulillah, memuji bini lah, mumpung direkam. Dan alhamdulillah nggak ada minim interaksi, sampai-sampai saya nggak tahu bagaimana dia berdiri gimana. Karena kan kita kalau ke rumah dia kan langsung duduk aja, duduk. Di kuliah mungkin dia duduk kan, nggak harus duduk. Jadi ketika menikah itu ada momen di kamar berdua. Jangan jorok dulu lah pikiran lah. Ada momen di kamar berdua. Nah, yang saya minta sama istri saya itu adalah ketika ada momen di kamar berduaan, saya ajak dia untuk ke depan cermin. Ngapain? Ngukur tinggi badan. Karena itu pertama kali saya dekat dengan dia. Saya ngukur tinggi badan sama dia. Oh alhamdulillah saya lebih tinggi 3 cm ya. Alhamdulillah lebih tinggi 3 cm. Karena kan kita minder, kalau istri lebih tinggi kan minder lagi kan nih. Nah, jadi ada momen kita berduaan, itu pertama kalinya kita bisa saling bersentuhan kulit tuh secara halal kan. Nah, itu langsung ke depan cermin. Nah, ketinggian segini ternyata istri saya 3 cm lebih tinggi. Alhamdulillah. Nah, itu kan. Karena nggak ada prewedding, nggak ada pacaran, gitu pertama kalinya. Nah, di situ ya kalau kita berbicara tokoh Aisyah, mungkin kita memahami apa itu cinta sejati. Jadi cinta sejati itu adalah pertemuan dua insan antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka mengucapkan ijab kabul dan ribuan malaikat mendoakan keberkahan bagi mereka berdua. Itulah cinta sejati. Baik, itu mungkin dari saya. Mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut tanya jawab ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.